Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang polimorfisme. Ya, polimorfisme. Ini adalah penjelasannya merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk dan perilaku yang berbeda. Jadi aksi yang sama dapat dilakuin dengan beberapa objek di polimorfisme ini. Nah, implementasi yang spesifik dari suatu operasi dari kelas tertentu itu disebut dengan metode. Dalam polimorfisme ini memungkinkan dapat memiliki lebih dari satu metode. Itu. Ya. Jadi misalkan kendaraan beroda itu terbagi nanti atas, misalkan kendaraan beroda itu ada roda 2 dan roda 4. Roda 4 itu apa? Roda 4 misalnya ada mobil, ya. Roda 2 itu misalkan motor dan sepeda gitu. Jadi itu penjelasan dari polimorfisme itu sendiri. Nah, ini di sini ada kendaraan yang beroda ya di polimorfisme ini. Ada kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Kendaraan roda 2 itu motor dan sepeda. Kendaraan roda 4 misalkan ya mobil dan bis. Nah, di sini kita tinggal kita berikan panahnya aja ya. Sini. Jadi ini kendaraan roda 2 itu adalah motor dan sepeda. Kendaraan roda 2 ini sebagai satuan yang dimaksud dengan kendaraan yang beroda gitu ya. Nah, ini kendaraan roda 4 termasuk kendaraan yang beroda. Lalu kendaraan roda 4 itu ada bis, anggap aja bis ya. Lalu mobil gitu ya. Nah, ini desainnya saya buat sederhana ya. Nah, itu adalah polimorfisme itu sendiri, polimorfisme. Nah, itu tadi adalah polimorfisme itu sendiri adalah kemampuan untuk tampil dalam berbagai bentuk ya. Hal tersebut mengacu pada kemungkinan pesan yang sama dikirimkan ke objek-objek lain gitu ya. Itu pengertiannya. Nah, contoh yang selanjutnya adalah yang namanya enkapsulasi ya, atau pengkapsulan. Ya, di sini saya ganti aja ya. Enkapsulasi atau pengkapsulan. Di sini adalah pengkapsulan yang merupakan alur dasar untuk pembatasan ruang lingkup progres atau pekerjaan proyek terhadap data yang diproses sehingga objek atau prosedur dari luar dan tidak dapat mengaksesnya. Prosedur enkapsulasi memungkinkan data terlindungi dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam suatu objek tersebut. Jadi gitu ya. Enkapsulasi memiliki tujuan yaitu membungkus pengkapsulan. Jadi pengkapsulan itu dibungkus bentuk kapsul ya. Itu dalam teknik atribut dan metode. Jadi dalam pengkapsulan, enkapsulasi ada atribut dan metode dari pengguna. Data teknis tersebut dibungkus dalam sebuah unit yaitu kelas ya. Jadi atribut dan metode dalam satu bungkusan atau kapsul yang disebut atau dalam satu unit yaitu adalah kelas. Objek yang terkapsulasi itu dapat dianggap sebagai black box yang di dalamnya terdapat proses tertutup bagi klien dan hanya memanggil metode yang
menjadi interface ya. Di dalam program Java, dasar dari pengkapsulan adalah kelas ya. Pada Java itu adalah kelas. Dalam pengkapsulan, variabel atau metode sebuah kelas itu tidak dapat diakses dengan menjadikan kelas sebagai private protected ya. Itu adalah pengertian dari encapsulation atau pengkapsulan. Nah, di sini saya anggap aja adalah objek, lalu kendaraan roda 4 kan tadi polimorfisme ya. Di sini saya sebut adalah kelas D. Ini adalah kelas A ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus dan ini hapus. Di sini di kelas D nggak ada ya. Ini sorry. Berarti kalau kelas D itu adalah di sini adalah kelas B. Di sini adalah kelas B. Ya. Saya kopas aja deh. Simple ya. Dan di sini adalah kelas C. Nah, di sini bisa panah juga, atau saya buat desainnya ini aja deh. Simple aja ya, saya buat ya. Ini harusnya makainya Visio atau software yang lain. Ini saya kopas aja karena ini saya rekam. Terus CV saya kopas. Nah, jadi ini enkapsulasi atau pengkapsulan seperti ini. Jadi dalam objek itu ada kelas, harusnya ini seperti ini juga ya tadi ya, bukan panah tapi kita mengacu ke sini aja ya. Kelas A dan kelas D. Kelas A di sini B dan sini kelas C. Seperti yang tadi kita bilang itu tadi metode ya. Ya, ini adalah pengertian dari pengkapsulan atau enkapsulasi, dan ini adalah alurnya. Ya, selanjutnya adalah ada inheritance. Inheritance itu adalah warisan ya. Bahasa Inggrisnya itu warisan, yang merupakan teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek mewarisi data atau atribut. Nah, itu secara langsung ya. Warisan secara langsung istilahnya. Apabila inheritance digunakan nggak perlu membuat atribut dan juga metode lagi pada anaknya gitu. Jadi kalau digunakan inheritance nggak perlu lagi membuat atribut atau metode pada anaknya karena telah diwarisi oleh induknya. Itu warisan, inheritance gitu. Enak banget ya. Jadi sultan, kalau orang mungkin sultan itu ya, nggak usah kerja tapi udah dikasih sama bapaknya. Itu adalah inheritance. Contohnya ya banyak ya sebenarnya, tapi ntar saya akan mengklasifikasinya lebih terbaca pada kalian. Inheritance memiliki arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas dan mempunyai hubungan secara hierarki. Hierarki kita udah bahas di basis data kemarin ya. Nah, sebuah kelas dapat mewariskan atribut dan metodenya ke dalam yang lain. Contohnya itu kelas yang dapat diwarisi adalah superclass. Jadi kelas yang dapat diwarisi oleh inheritance atau warisan adalah superclass. Adapun kelas yang diberi warisan ya, agak berisik ya, sorry.
kelas yang diberi yang mewarisi, kelas yang mewarisi. Jadi saya ngasih ke anak itu adalah superkelas. Sedangkan kelas yang diberi warisan, yang dapat warisan itu adalah subkelas. Sebuah subkelas bisa mewariskan atau berlaku bagi bagi sebagai superkelas bagi kelas lain gitu, yang disebut multiple inheritance. Jadi misalkan gini, misalkan objek ini tadi kan objek ini saya sebagai pengkapsulan. Anggap aja ini kendaraan. Di sini ada kendaraan, berarti apa aja? Motor ya, pesawat, mobil, motor. Nah, ini adalah contoh inheritance atau pewarisan. Anggapnya di sini kalau si kendaraan ini adalah super kelas dan ini adalah kelas 3 ini. Ya, itu pengertiannya, penjelasannya untuk si contoh inheritance ya. Jadi itu tadi ada polymorphism, ada inheritance, ada sebelumnya pengkapsulan, dan ada juga inheritance di materi ini. Yaitu sekian itu aja mungkin dari saya di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.